Apa yang muncul waktu itu? Ada di ruangan sempit, satu orang laki-laki, terus aduh merinding, satu orang laki-laki terus posisi lagi tidur. Kamu lagi tidur? Iya, dan itu apa lagi posisi terbuka begitu ya, kakinya terbuka gitu, ada sesuatu yang ditempel gitu. Aduh. Udah sampai situ, nggak inget lagi. Tiba-tiba muncul aja itu bayangan itu. Ketika beritanya mulai naik, terus yang files itu semuanya keluar, itu keluar semua. Aku tahu orangnya, tahu benda apa yang ditempel, dan posisinya tuh udah hampir banget. Tapi aku masih 6 tahun kan. Sebenarnya isi hati ketika permasalahan dari kecil sampai sekarang udah maksimal kayaknya. Udah penuh banget. Kayak sempet mau yang mengakhiri hidup itu. Okay then, let's spill the tea. Spill the tea. Hai, kita ketemu lagi hari ini mau ngobrol sama bintang tamu kita yang hadir, yaitu ada Meisita Lomania. Mantap. Mancing dong. Kan betul kan? Waalaikumsalam. Betul kan nama Lomania itu kamu terinspirasinya dari Mancing Mania katanya? Bukannya. Salah satunya itu. Terus ada juga apa kartun. Kartun apa? Apa tuh yang Lomania, Tasmania. Oh, Tasmania. Ya, kalau nggak salah. Kenapa Tasmania sih? Nah, kamu itu. ngerasa kamu seperti Tasmania gitu ya? Mudah-mudahan gitu gede gitu ya. Kalau lewat membulldozer sekitarnya. Nah, itu hatinya mudah-mudahan. Hati-hatinya mudah-mudahan kuat kayak gitu ya. Ini kalau aku sih pertama kali kenal kamu ya Lomania kan waktu itu wawancaranya seputar kamu itu sebagai konten kreator yang mandiri banget. Cita-citanya setelah SMA pengen beliin rumah buat mama gitu ya kan. Jadi ngerjain segala hal. Dari mulai SPG berapa shift tuh usaha, jualan ini, jualan itu, jualan bakso, jualan pecel lele, pecel ayam pecel ayam sampai akhirnya ternyata cerita kehidupan kamu tuh, masya Allah banyak sekali itu ya, naik turun belokan tikungan tajam kiri dan kanan. Ini hari ini kita mau ngobrol cerita Lomania kemarin ya Meisita, cerita bahwa kamu tuh ketika nonton berita tentang Epstein Files, tentang bagaimana kejahatan terhadap anak-anak gitu ya. Itu men-trigger sesuatu dalam kenangan kamu, betul? Iya, betul. Enggak, tuh kejadiannya waktu itu gimana sih? Kamu baca berita terus apa yang terjadi gitu pada saat itu? Sebenarnya bukan baca berita, aku nonton Netflix dulu. Kamu nonton Netflix? Jadi sebenarnya udah ada di Netflix, aku nonton, terus mulai tuh ada rekaman-rekaman masa kecil yang keangkat. Ya, itu pas kamu nonton tuh kejadian apa tuh? Cerita tentang apanya yang akhirnya? Tentang dia itu kan ke anak-anak ya, apa namanya kejahatan seksual ke anak-anak, pedofilia, begitu kayak semacam gitu. Nah itu tuh mulai kayak keangkat. Ada cerita kayak dia ngajak anak-anak main, atau enggak mungkin kayak pas lagi remaja tuh Einstein itu ada kayak apa ya, mengiming-imingi untuk punya mimpi lebih besar gitu. Ada kayak apa, ada memori yang bangkit gitu. Memori yang bangkit. Sebelumnya nggak pernah ada tuh? Ada tapi terlalu sedikit, terlalu samar. Iya, terlalu samar banget. Apa yang muncul waktu itu? Yang pas nonton Netflix itu ada di ruangan sempit, satu orang laki-laki, terus aduh merinding, satu orang laki-laki terus posisi lagi tidur. Kamu lagi tidur? Iya, dan itu apa lagi posisi terbuka begitu ya, kakinya terbuka gitu. Ada sesuatu yang ditempel gitu. Aduh. Udah sampai situ, nggak inget lagi. Tiba-tiba muncul aja itu bayangan itu. Ketika beritanya mulai naik, terus yang files itu semuanya keluar, itu keluar semua. Apa yang kamu rasain pada saat memori itu tiba-tiba muncul lagi? Gamblang. Aku tahu orangnya, tahu benda apa yang ditempel, dan posisinya tuh udah hampir banget. Tapi aku masih 6 tahun Kak. Itu masih TK ya, 6 atau 7 tahun itu. Kamu ingat kejadian waktu itu tuh apa yang sebelumnya terjadi? Nungguin mama jemput sekolah. Masih umur 6 tahun? Iya, masih itu. Jadi kayak dititipin dulu di warung sekolah gitu. Nah di situ, jadi warung rokok, apa tuh kios rokok gitu. Kan sempit tuh. Nah di situ ternyata
Dan orangnya tuh bukan orang asing, jadi orang yang memang biasa Dititipin tuh. ngobrol sama mama atau apa gitu. Oke. Terus apa yang kamu lakuin ketika memori itu muncul? Getar tangan aku sampai aku nggak bisa peragain ya. Ini tuh kayak aku ada upload sih di story waktu itu kayak gitu. Getar semua badan. Terus ya nangisnya gitu. Inget tapi udah nggak bisa ngapa-ngapain juga. Dan kejadian pelecehan seksual kan bukan cuma sekali tapi Kak udah sering. Tapi beda loh dengan yang kita lupa dan yang kita inget. Apa bedanya? Kalau yang kita nggak inget tuh kita kayak lebih takut rasanya. Kayak diapain aja ya sampai apa ya gitu. Ada lagi nggak? Ini aku masih kayak berpikiran ada lagi nggak ya yang aku nggak inget gitu. Aku takut perasaan itu tiba-tiba ingatan itu tiba-tiba muncul lagi gitu. Jadi kamu takut bahwa ada sesuatu yang mungkin lebih parah yang terjadi yang kamu gak inget. Iya. Itu rasanya kalau Betul. sesuatu yang kamu gak inget itu. Pada saat kenangan itu yang gak enak itu muncul gitu ya. Terus akhirnya itu kan kamu bilang jelas tuh mukanya. Jelas mukanya. Jadi Ingat. kamu mulai trace lagi tuh. Satu-satu kenangan di sekitar itu tuh mulai muncul lagi. Iya. Terus sekaligus pengalaman pelecehan yang lain juga sama ngumpul saat itu tuh. Saat itu ngumpul Saat itu semua ngumpul pengalamannya. semua. Karena nggak cuma satu kan yang sempat mau diperkosa sama anak SMP pas aku SD itu ada. Terus yang ditodong, diambil handphonenya, sempat dicium gitu. Sama laki-laki yang Ya, kamu sama bilang pemabuk. mulutnya bau alkohol. Alkohol itu ya. Terus kok inget ya kakak? lebih inget. Terus ada lagi juga pernah sama salah satu orang tua temen. Aku sama kakakku diikat di pohon. Terus dibakarin apa tuh kayu ya. Jadi kan asap kan. Nah itu pernah. Tapi itu nggak pelecehan seksual ya. Cuman ya menurut aku agak Aneh banget ya. Kayak itu yang kamu diikat di pohon tuh apa sih sebetulnya? Itu umur berapa masih ingat? itu kayaknya SD juga sih. SD? Juga, ya. Tapi itu kebetulan di kampung di Bogor. Kamu nggak tahu tuh kenapa tiba-tiba kamu diikat? Oh inget karena nggak mau berteman sama anaknya. Iya, cuman sebatas itu doang gitu. Oke. Kalau yang kamu mau diperkosa sama anak SMP itu, apakah kamu bisa bercerita lagi? Oh itu masih aman sih Kak, karena ingat terus udah proses penerimaan kalau itu. Jadi saat itu aku pulang sekolah. Sekolahku tuh sama rumah tuh agak jauh. Nah aku pulang jadi agak sore tuh kayak harusnya jam 12 sampai terus kita jam 3 atau berapa gitu. Jalan kaki di gang. Terus tiba-tiba ada segerombolan laki-laki gitu berempat. Nah terus mulai tuh kayak goda-godain kan, pegang tangan atau apa. Situ udah mulai kayak berontak gitu kayak, "Ih, apa sih mau pulang atau apa?" "Enggak, udah sini." Ah di situ udah pegang-pegang tuh semua. Nah terus sempet udah ditarik mau ke kebun gitu. Udah ditarik mau ke kebun. Ada satu orang ngomong, "Jangan, kasihan," gitu. Tapi dia kayak lemah gitu. Teman-teman yang bertiga itu lebih kuat gitu. Akhirnya ditarik. Entah kenapa yang kebersit di otak aku cuma teriak, "Eyang," gitu. Nama nenek saat itu. Terus tiba-tiba mereka kabur. Eyang masih Masih ada. Oke, kita kembali ke kejadian yang masa kecil yang kamu umur 6 tahun yang tiba-tiba muncul lagi gitu. Iya. Kamu ngerasa gemetar. Lalu apa yang kamu lakukan habis itu? Kamu cerita? Tadinya aku tuh sempat kayak gak mau cerita ya gitu. Apalagi aku sampai upload itu tuh bener-bener keputusan yang aduh berat banget gitu. Cuman aku ngerasa kayak mungkin banyak orang tuh kayak di posisi aku. Mereka tuh gak berani buat speak up. Lebih takut lagi kalau misalnya ada anak kecil yang mungkin Mengalami hal yang sama. mengalami hal yang sama. Aku gak bisa bayangin sih aku bisa cerita kayak sekarang nih tanpa maksudnya Tanpa gemetar. tanpa nangis. Itu prosesnya panjang banget. Proses itu yang malah aku tuh gak mau orang lain ngalamin gitu. Berapa lama tuh kamu proses dari mulai kamu muncul lagi itu pengalaman sampai ya kamu mengatasi? Lama kan sampai kan badan bungkuk. Terus kalau lihat orang cowok bergerombol gitu takut. Jalan sendiri tuh gak berani. Terutama jalan pinggir jalan tuh itu takut tuh. Karena tangan banyak yang Itu munculkan trauma tersendiri. Iya. Nah pada saat pengalaman ini kan kamu bilang beda rasanya menghadapi pengalaman yang kamu ingat sama yang kamu gak ingat. Iya.
yang terutama yang pada saat umur 6 tahun itu kamu nggak pernah ingat sama sekali sebelumnya? Enggak, cuma bersihin doang. Ada di satu tempat, kaki kebuka, Itu. ada satu laki-laki, udah itu dong. Tapi gelap, siapa laki-lakinya nggak tahu. Ada, mukanya nggak tahu. Aku cuma lihat. Dari umur berapa itu mulai pernah ada ingatan-ingatan kayak gitu? Sebenarnya dari SD tuh udah ingat. Udah kayak pernah tapi udah sibuk main aja, sibuk apa gitu, hilang. Kamu sempat cerita itu ke orang tua? Nah itu makanya kuncinya tuh kalau apa ya, ketika broken home itu kan susah untuk bercerita sama keluarga gitu kan. Jadi kayak seianya pun ketemu pembahasannya udah bukan itu gitu. Lebih ke kangen-kangenan, karena mama kan jauh. Jadi lebih ke kangen-kangenan atau apa. Jadi cerita kayak gitu tuh gak sempat dan mungkin ini ya, apa namanya, kurang terbuka gitu. Iya, karena itu ada aja udah cerita yang susah begitu ya. Terus pendidikan kayak ini nggak boleh ya, di kayak giniin tuh nggak boleh, kamu tuh harus berani berontak atau apa tuh nggak ada gitu. Jadi akhirnya kamu nggak pernah cerita sama sekali ini? Sempet sih mungkin cerita ke mama ya, kayak "Ma, kok kayak ada yang main-mainin gitu kan gitu, siapa ditanya gitu, siapa tapi kan nggak inget ya, nggak bisa inget gitu." Cuman kamu ada rasa nggak enak aja tuh waktu kecil kamu ngomongnya ke Iya mama? waktu kecil. Orang tua kan bercerai pada saat kamu kelas 3 SD. Jadi dari 6 tahun sampai 3 SD itu kamu kalau sekolah dianterin sama mama? Ya kadang ganti-gantian tuh, kadang antar jemput. Oh kadang antar jemput. Ya. Tapi di momen itu kamu belum sempat ngomong apa gitu sama mama? Itu sempat ngomong itu doang sih, kayak "Ma, kok kayaknya ada yang main-mainin gitu." Terus mama, "Di mana?" gitu, "Di mana sih?" gitu. Terus setelah kejadian itu walaupun kamu nggak inget ya, ketemu si orang warung itu waktu masih kecil kamu ada perasaan takut gitu nggak? Kamu inget nggak? Belas banget ya, aku inget itu cuman kayak ada kayak perasaan nggak boleh ngomong, kalau nggak tuh nanti orang tua kamu tuh bakal buang kamu gitu. Ada perasaan kayak gitu, cuman aku nggak tahu gimana cara dia ngomong ke akunya gitu. Jadi aku diem, nggak ngomong lagi. Tapi setiap ketemu orang itu aku ngindar, karena anaknya temen main gitu. Orangnya masih hidup sekarang? Udah meninggal. Setelah aku cari tahu. Kamu sempat cari tahu? Sempat cari tahu, orangnya udah nggak ada. Aku cerita ke mama akhirnya, mama nangis. Aku sempat rekam tuh mama nangis banget, katanya kayak udah lupain gitu. Aku lebih sedih keluarga sih pas denger ini gitu. Udah lupain Neng gitu, mama sedih atau apa gitu. Kenapa nggak cerita sama mama atau apa? Udah gitu. Udah pernah, cuman saat itu kan emang lupa ya gitu. Terus juga kan masalah bukan cuman itu aja di hidup gitu. Jadi udah mau cerita itu, ini belum selesai udah ada masalah lain gitu. Sekarang kamu sebagai perempuan gitu ya, yang punya pengalaman traumatis kasih gitu ya. Kamu ngerasa itu berdampak juga kah pada saat kamu menjalin hubungan dengan lawan jenis? Enggak sih, sebenarnya itu cuman ke-trigger pas saat ada absent files itu. Pada saat kamu pernah menikah? Yang itu nanti booming. Tapi hanya pada saat absent files aja itu yang? Ya lebih ke pengen menyuarakan aja untuk orang tuh lebih hati-hati. Karena ini loh Kak Feni, anak kecil main petak umpet. Kita ngeliatnya biasa aja kan. Enggak Kak Feni, itu tuh aku ngalamin main petak umpet yang matanya ditutup kayak gitu. Satu orang tuh bisa yang gesek-gesekin atau apa gitu. Kamu ngalamin juga hal itu? Ngalamin Kak. Jadi kejadian kayak gitu tuh bukan kejadian harus di tempat gelap aja, enggak. Justru di tempat orang yang biasa, terang, tempat biasa menurut kita aman itu. Jadi kamu itu dari kecil banyak pengalaman nggak enak, dilecehkan? Iya. Untungnya nggak berdampak ke mental ya, untungnya. Pada saat itu kan umur 6 tahun orang tua masih menikah pada saat itu gitu. Iya. Itu aja kamu nggak bisa bercerita. Nah. Apalagi ketika orang tua bercerai
buat kamu tambah tambah lagi susah. bisa cerita. Bisa ceritanya ya di sini. Ceritanya di Di sini. sini apa kamu menyakiti hati dia? Iya, Menyakiti diri. sendiri di sini. Pada saat kamu menyakiti diri ini umur berapa, ingat gak? SD. Itu yang aku bilang, aku tuh bukan mau cari simpati atau apa cerita kayak gini gitu. Cuman aku nggak mau orang tuh ngelewatin prosesnya gitu. Untuk kayak bercerita kayak gamblang, aku diginiin loh, aku diginiin, itu susah gitu. Takutnya orang tuh nggak bisa ngelewatin itu gitu. Pada saat kamu menyakiti diri itu waktu SD, momen apa tuh pada saat itu? Ingat apa yang kamu rasain ketika kamu sempat menyakiti diri? Mungkin salah satu pelecehan itu, terus numpuk, terus komunikasi juga, ya keluarga divorce gitu. Terus mungkin dari kecil juga emang sedikit lebih overthinking daripada anak-anak biasa. Orang bilang tuh kalau bahasa Sunda kok kolot beguk, agak apa ya, pikirannya loncat 5 tahun ke depan gitu. Ada banyak kekhawatiran. Jadi kayak mimpinya lebih dulu daripada anak-anak lain gitu. Mimpi apa? Mau apa maksudnya? Mau lebih sukses, mau apa tuh dari kecil. Kenapa kamu tuh mimpi ingin sukses? Gak tahu. Mungkin banyak kejadian-kejadian yang aku sendiri udah buang kali ya, kerangkum. Mungkin kayak tinggal di rumah apa namanya? Tinggal jadi orang susah tuh gimana gak enak. Terus juga tinggal numpang di tempat orang tuh gak enak. Mungkin kayak gitu-gitu kali ya. Jadi kamu ingin sukses karena kamu pengen punya tempat tinggal sendiri. Ya mungkin pengen punya tempat tinggal sendiri, pengen hidup nyaman. Dari kecil tuh mikirnya udah gitu. Orang baca buku, kalau aku tuh nulisnya target gitu, satu dinding tuh target gitu. Pada saat kamu nyakitin ini kejadiannya sekali atau berkali-kali? Ini 1, 2, 3. Kalau ini kan masih SD ya, aku pikir tuh Ini masih SD ini. SD dan mama tuh belum bercerai saat itu. Mama belum bercerai tapi kamu sudah menyakiti. Iya, nggak tahu cara berkomunikasi tuh gimana, cara yang ada di otak itu kan disimpan sendiri. Berpikirnya mau diarahin kemana, terus keinginan mimpi ini mau diarahin kemana tuh nggak tahu kali. Mungkin akhirnya jadinya kayak. Jadi mama belum bercerai, tapi itu. kalau boleh tahu kondisi keluarga pada saat itu sampai kamu ngerasa kamu nggak bisa komunikasi, apa? Berantem atau kamu emang nggak tinggal di rumah sendiri atau apa? Ada ngelihat cekcok juga ada gitu. Tapi tinggal di rumah sendiri kan pada saat itu masih? Di rumah nenek. Oh di rumah nenek. Jadi rame orang gitu. Kalau di rumah nenek kan biasa ada tante, ada apa ya, rame orang. Jadi kamu nggak merasa pada saat itu nggak punya waktu private buat bisa ngobrol sama orang tua? Iya, karena mama kerja gitu, terus papa juga sibuk gitu ya. Untungnya ada kayak nenek, ada tante kayak gitu. Boleh cerita nggak, masih ingat nggak pada saat kamu menyakiti diri gitu ya? Apa yang terjadi, siapa yang tahu? Sampai luka segininya. Mereka taunya terlambat gitu. Lukanya udah keburu kering. Jadi ada beberapa lama nggak ada yang notice kalau kamu melukai diri sendiri. Ketika kering baru udah pada tahu gitu. Mereka pada kayak nggak boleh kayak gitu apa gitu. Tapi nggak tanya ada apa. Itu satu. Ini yang kelihatan kan Kak gitu. Apalagi kalau aku harus ceritain luka yang di dalam kan. Pada saat kejadian melukai itu sekali kejadian atau kamu ulangi lagi? Sering sih. Sering. Tapi yang pertama yang membekas dalam itu. Ya karena masih kecil ya. Sering. Terus apa itu kan ya, ini aja kamu bercerita masih sedih karena kamu ngerasa kayak orang gak ada yang memperhatikan. Makanya ya perhatian kalian itu penting ya. Karena itu ketika kamu ngerasa tidak ada orang yang bisa memahami kamu, bahkan menyakiti kamu, mengkhianati kamu, apalagi itu orang terdekat, keluarga, buat kamu itu seperti men-trigger banyak hal. Banyak hal.
Jadi bukan sekedar karena dipinjemin uang nggak kembali, dipakein kartu kreditnya nggak bayar. Jadi bayar banyak ya. Tapi sih udah proses nerima itu semua sih, walaupun berat ya. Aduh. Pada saat itu luka itu yang tahu siapa duluan setelah kering tuh? Keluarga yang lain atau mama tahu? Ayah tahu? Tante Tante? yang udah meninggal waktu itu yang tahu duluan. Dari situ baru ke Eyang. Karena diurusnya tuh kayak pindah-pindah tangan gitu loh. Jadi kadang sama mama, tapi mama juga sibuk kerja. Aku mahamin sih mama sibuk kerja banget buat aku gitu. Terus nanti dititip ke tante, yang tante kedua, namanya Tante Mena, Tante Devi, terus ke Eyang gitu. Tapi kan mereka juga punya kesibukan kan, gak bisa pantau terus gitu. Ada ke Om Rudi, om aku gitu. Untungnya mereka semua baik sih ngurus aku. Tapi kan pindah-pindah tangan itu beda ya. Membuat kamu merasa apa? Saat itu tetap rasanya bersyukur sih, tapi kan tetap ada kurang. Tapi untuk mau mengeluh aja, mereka kan punya kehidupan sendiri ya Kak. Untuk ngeluh aja kamu ngerasa nggak enak karena ngerasa sebetulnya kamu sudah berterima kasih, sudah Iyalah. tapi sebetulnya kalau boleh dan bisa ngomong, kamu ingin bilang apa? Kamu ingin apa sebetulnya pada saat itu? Pada saat itu yang kamu rasain ketika diasuh ini ke tante ini, sebenarnya kalau boleh jujur itu kamu ngerasa apa? Iya bersyukur iya, tapi ada rasa apa? aduh, anehnya ya, aku nggak pengen kayak harusnya mama begini, ini begini. Mereka udah menjalankan porsi yang menurut aku memang harusnya begitu. Mama memang harusnya bekerja kayak gitu. Karena kalau di rumah aku tahu harus gimana, adalah hal yang nggak bisa aku ceritain gitu. Kalau nggak kerja ya gimana gitu. Papa juga memang harusnya begitu. Mereka udah jalanin porsinya masing-masing, ya memang udah jalanin hidup aku aja kali Kak gitu. Tapi waktu kamu kecil gitu, kan tadi bilang itu membuat kamu ngerasa apa tuh? Diasuh ke sini apa? Rasa kamu nggak aman, rasa bahwa nggak ada kepastian. Rasanya kayak jadi beban mereka gitu Kak. Jadi kayak nggak mau jadi beban, gimana sih kita? Karena mereka udah baik banget. Untuk sekelas tante bukan tugas mereka ngurus aku. Kamu sekecil itu udah memikir dan merasa itu? Anehnya makanya itu orang bilang kok kolot begok tua sebelum waktunya. Jadi mikirnya bukan tugas mereka loh. Ih mama kasihan ya gitu. Jadi akhirnya Membuat kamu bekerja keras. lebih ke nge-push do something, kayak ngapain masa lu jadi beban gitu. Karena tante kan tante waktu itu masih muda, belum nikah, belum apa. Masa ngurus aku? Nenek yang harusnya anaknya udah pada sukses gitu, masa masih ngurus aku gitu. Umur berapa itu kamu bisa mikir kayak gitu? Tadi kecil. Dari umur SD tuh udah berpikir begitu. 7 tahun, 8 tahun. Ya SD kelas 1, 2, 3 tuh udah mulai. Jadi udah mikir kayak aku mau jualan ini Eyang, tolong ajarin ini, aku jualan es. Jualan es Jadi itu. kamu memang mau mandiri karena gak mau nyusahin orang? Iya berasanya gitu. Biar mama gak kerja lagi, kalau masih kecil kan gitu ya. Biar mama gak kerja lagi gitu, aku mau bantuin. Awal-awal kayak gitu, keterusan. Pengalaman kamu tadi kan kamu bilang ketika merasa pernah dilecehkan, terus pengalaman itu muncul lagi gitu. Menurut kamu itu lebih berat ketika itu kamu gak inget gitu ya. Tapi itu blast emang sepanjang sampai umur berapa tuh akhirnya kamu baru inget jelas mukanya? 30 tahun setelah itulah. 30 tahun setelah itu. Jadi kan aku 37 nih sekarang tuh. Ya sekitar itulah 30 baru tahun. baru ingat lagi. Baru ingat jelas apa yang dilakukan, sampai suara yang bikin itu berhenti. Untung banget itu memang ya kita tuh apa namanya? Jadi pada saat itu ada suara apa yang bikin itu kejadian? Orang masuk mau beli. Orang masuk mau beli. Kretek suara sepatu gitu. Kayak getok. Itu muncul detail tuh 30 tahun kemudian. Posisi dia ngomongnya aduh kayak ini nggak ya, ntar diedit aja lah ya. Jadi kayak udah nempel gitu Kak. Terus udah kayak gitu nggak masuk karena kecil banget dia ngomong gitu. Ngomong kecil banget gitu. Terus gak boleh bilang ya jangan berisik ya, apa awas kalau bilang mama. Nah di situ tuh kata-kata itu baru tuh muncul semua. Kalau bilang mama kamu ini, kalau ini itu kan berat ya. Mengingat itu sedemikian detail itu kan kayak delay.
Iya, berat banget. Berat banget. Makanya aku pikir tuh, aku bilang nyerita kayak gini untuk nggak geter nggak apa tuh, Kak. Itu kan lo mania kecil ya. Mesita kecil. Iya, Mesita kecil. Kamu pengen ngomong apa sama Mesita kecil? Yang kamu pikir masa kecil itu akan berubah ketika kamu mandiri dan mapan, ternyata ketika mandiri dan mapan pun masalah yang lain ada lagi. Ya ditipu, ya dihianati sama orang terdekat gitu. Ternyata nggak berhenti ya gitu. Ternyata nggak selesai sampai di situ ya gitu. Itu sih. Karena kan aku tuh belum pernah ini loh Kak, belum pernah kerja kantor. Dari kecil mindsetnya nggak bisa. Agak aneh sedikit gitu. Punya usaha. Ada harga diri yang kayak aneh nih, aku nggak tahu, mungkin Kak Feni lebih bisa ngedefinisiin ya. Saya dari kecil nih, aku kan makan, ada nenek, ada siapa gitu, satu rumah kan biasa makan. Aku cuma ngelihat kakak aku, nenek tuh ngomong, makannya ingat orang dong. Mereka dia ngomong sama kakak. Tapi sebenarnya memang kakak makannya namanya anak kecil kan kadang makan ini, tapi misalnya nenek masak, ingat orang dong gitu. Yang aku yang kena. Bisa aku tuh yang kena. Apa? Perasaan apa? Perasaan, kok aku nggak mau sampai digituin, nggak mau sampai digituin gitu. Nggak mau sampai digituin gitu. Nggak mau digituin tuh apa? Nggak mau dapat perkataan kayak gitu. Kamu mau? Iya, padahal kakak juga biasa nama anak kecil, makanan banyak, cuman kadang-kadang kan pas gitu. Kenapa perkataan begitu membuat kamu ngerasa? Kayak gampang tersinggung gitu Kak. Mungkin dari yang trauma-trauma itu jadi bikin aku tuh kayak gampang tersinggung. Padahal kan nggak ke aku. Iya. Jadi ingat yang lain-lain dong. Kamu ngerasa kayak apa? Dibatasin, diatur. Pokoknya kayak aku nggak mau kayak gitu. Kayaknya jadi orang kayak gitu nggak enak. Tahu nggak yang akhirnya aku lakuin apa? Apa? Misalnya dapat uang dari tante atau apa, aku kumpulin. Aku beli sayur, daun bawang sama wortel, ingat banget. Tolong masakin aku bubur. Mendingan aku makan gak mau yang di meja nih, masakin aku bubur aja. Tapi itu makanan punya aku. Aku yang kasih orang. Gak mau aku yang dikasih terus kayak dijatah gitu, enggak. Mendingan itu cuman bubur, isinya gak ada ayam ya Kak. Atau ada kadang ceker. Tapi Kak, yang penting kamu ngasih. Tapi yang penting punya aku. Terus Punya kamu dan kamu bisa ngasih. Bukan kamu dikasih orang. Terus Kak Feni pernah makan kulit singkong gak? Singkong itu apa? Kulit singkong. Oh singkong enggak? Nah kulitnya kan dibuang kalau di pasar. Tolong beliin aku itu, karena murah kan. Ya. Apa? Ditumis. Oh bisa ya ditumis? Iya, enak. Menemukan cara, tapi itu makanan aku dan aku bisa makan sepuasnya. Orang mau makan silakan. Dan itu buat kamu merasa? Hal sekecil itu. Jadi apa ya? Tapi aku nggak tahu itu dari mana asalnya. Dan makanya itu kamu bilang kamu nggak pernah kerja kantoran? Ya. Karena kamu nggak mau begini? Nggak tahu kenapa gitu, kayak nggak, kayaknya ada yang lebih baik deh, mendingan aku berjuang. Ternyata bener berjuang banget. Ternyata mending kerja kantoran ya. Lebih jelas. Kamu ingin punya kendali atas dirimu sendiri? Iya mungkin kali ya gitu, berasanya gitu. Nah dari kecil makanya nggak bisa, mendingan aku kerja. SPG kan sebenarnya dari orang, tapi pendapatannya dapat berapa tergantung usaha kamu gitu. Iya, SPG-nya kan bukan yang dipajang Kak. SPG-nya yang beneran jualan ya. Beneran jualan. Jadi kan ada kendali gitu. Tergantung aku kuat berapa lama ngomongnya gitu. Jadi kamu punya target sendiri gitu ya. Gitu. Maka itu yang bikin ngebuat aneh. Kamu ngerasa itu aneh? Aneh kalau dari kecil Kak. Ada orang dia misalnya janjiin aja, nanti kamu aku beliin itu. Kalau anak yang lain kan nagih dong. Yeah. Tinggal ngomong doang kok. Mana katanya. Gak bisa Kak. Gak bisa keucap. Gak bisa keucap. Nah itulah akhirnya bikin jadi kayak sering ditipu sama cowok. Karena gak pernah mau nagih? Iya. Tapi sering dipinjamin duit? Iya, dengan banyak trik kan, kadang gak cuma minjemin duit Kak. Saya lagi pacaran nih. Terus
Oh dia kayak ngasih, nanti kita beli ini ya, nanti Janji itu yang janji-janji deh gitu. Oh iya oke, sekarang kita berjuang bareng-bareng ya, oke berjuang bareng-bareng. Rekening bersama ya, oke rekening bersama. Tim kamu sama tim aku kantornya satuin ya, oke. Tanpa gaji ya, oke. Kok uangnya nggak dibagi-bagi ya gitu, nggak bisa keucap Kak. Nggak bisa ngomong, kok mana ya gitu, nggak berani. Nggak tahu kenapa. Nggak tahu kenapa. Akhirnya kan, Padahal itu hak kamu. iya kan mau bareng-bareng. Ketika udah terkumpul kan harusnya dibagi. Nggak bisa terucap. Nggak bisa. Takut apa? Itu Takut ditinggalin. enggak sih. Lebih ke tuh orang harusnya ngerti nggak sih gitu. Kalau orang udah janji tuh kan harusnya Gengsi. patin nggak sih? Ya gengsinya tuh kayaknya terlalu tinggi gitu. Nggak mau minta. Iya harusnya ngerti aja gitu. Tapi dari situ kan jadinya ilfeel, mendem itu tuh jeleknya, efeknya ya mungkin. Kayak kamu capek punya pacar. Iya kecuali pacarnya yang pengertian ya, mau ya kalau itu ya mau ya, aduh. Cuman kayaknya jarang ya. Kamu pernah posting juga nih satu foto yang pakai malaikat ininya ya, baju putih-putih gitu kan. Tulisannya adalah, aku jatuh berkali-kali, meraba tanah yang dingin, menggenggam cinta yang penuh duri. Aku hampir mati berkali-kali, meregang rindu yang kian mencekik. Untungnya aku punya sayap, bukan untuk terbang, hanya untuk menjaga agar aku tidak hancur seutuhnya. Ternyata bukan dunia yang melelahkan, tapi harapan dan luka yang kita pikul diam-diam. Dunia juga tidak kejam, hanya saja sering lupa pada mereka yang sedang diam menanggung ribuan sunyi di dalam kepalanya sendiri. Meregang rindu yang kian mencekik. Itu sebenarnya isi hati ketika permasalahan dari kecil sampai sekarang udah maksimal kayaknya, udah penuh banget, makanya sempet mau yang mengakhiri hidup itu Yang di tahun lalu ya? Iya, akhir tahun lalu itu udah mentok banget. Jadi yang dari kecil, dari remaja sampai apa itu mentok di situ. Rasa bahwa kamu tidak ingin menjadi beban melihat orang tua yang bercerai, yang kamu ngerasa susah berkomunikasi dengan orang tua. Kamu mengalami pelecehan, tidak bisa bercerita. Kamu menderita, orang lain tidak tahu. Ada mimpi, ada ambisi yang waktu kecil itu nggak bisa aku luapin, nggak bisa aku kejar. Aku anak yang mimpinya tinggi, ambisinya tinggi, gak ada orang yang numpang loh. Terus mau les aja nggak bisa gitu. Mau les nggak ada yang dukung. Karena kan kalau punya keluarga enak ya, kayak oh ini bakat juga sih, ini apa gitu. Ini kan nggak bisa. Terus pas udah gede juga ya bertahan hidup sendiri di dunia yang liar ini gitu. Setelah dewasa ada masalah apa lagi yang kamu rasain berat juga? Ya, kamu sudah berjuang nih karena kamu gak ingin menjadi beban orang lain. Tapi apa yang terjadi ketika kamu berusaha keras dan berjuang itu? Apakah yang kamu inginkan tercapai? Enggak. Belum kali ya. Tapi sekarang perlahan sih udah mulai. Tapi kalau kemarin sih belum Kak. Apa yang pengen kamu capai sih sebetulnya? Financial freedom tentunya. Sehingga kalau kamu punya financial freedom, apa yang kamu harapkan tercapai ketika kamu sudah freedom secara finansial? Bagian orang sekitar sih, keluarga aku. Kamu ngerasa belum membahagiakan orang sekitar? Belum, rasanya kayak belum cukup. Harusnya udah, cuman kan naik sedikit ditipu, naik sedikit. Ya mungkin karena kan aku juga gak ada yang bimbing, terus juga ilmunya masih kurang, terus juga terlalu mudah percaya gitu. Apa yang bikin kamu paling sedih ketika, kan kamu cerita ketika kamu bunuh diri itu cerita triggernya adalah ketika kamu merasa ditipu. Ada cowok yang pakai nama kamu buat kredit mobil. Yang bunuh diri itu enggak sih, namanya numpuk Kak. Numpuk aja. Jadi ditipu Iya. berkali-kali. Terus yang mau nikah gak jadi,
batal kan. Maksudnya udah lama jomblo, terus tiba-tiba mau nikah nih, udah mau serius, ternyata zonk juga. Tahu selingkuh dia banyak banget. Terus juga finansial juga Lagi nggak baik-baik. Menurut aku agak problematik juga. Dianya. Ya merasa dirugikan juga lah gitu. Tapi waktu itu kamu mau nikah sama dia walaupun udah tahu dia suka selingkuh dan Iya. financial problem. Dan ternyata dia begitu ke 5 cewek ada kali Kak. Datangin keluarganya, udah siapin seragam buat nikah, udah gak usah ketawa. Dia ketawa banget. Karena dia nyaksiin. Terus yang apa plakat buat kayak ada di postingan itu beneran plakat yang buat nikah. Itu tanggal berapa ya? Kayak September 2025. 2000. Oh 2023. Iya, udah siapin itu. Ternyata bohong. Rumahnya ternyata ngontrak. Semua yang dipakai palsu. Jadi aku kayak ngeliat, oh my god, orang tuh ternyata banyak yang bertopeng ya gitu. Itu salah satunya. Pas udah dewasa banyak banget Kak. Masa kecil aja itu apalagi udah dewasa ya. Kan aku diceritain satu-satu banyak. Sampai akhirnya kamu mau bunuh diri di tahun 2025 akhir. Ini kan baru loh ya, ini baru awal 2026. Karena secara ekonomi drop banget Kak. Apa yang aku perjuangin itu dari kecil. Terus tiba-tiba drop di tahun itu. Habis-habisan. Ditipu. Ya ditipunya tuh semua barengan banget ya. Jadi nggak jadi nikah, ditipu, itu Udah jadi barengan. nikah, ditipu. Project yang udah ditabung ditipu. Terus udah gitu juga sampai renovasi kantor ditipu, renovasi rumah ditipu. Kok isinya semua nipu aja sampai aku, Tuhan ini kenapa, aku salah apa gitu. Sampai hal kecil apalagi takutnya aku lupa. Karyawan sales nipu, kabur. Terus udah gitu orang finance hilang gitu, kabur. Berarti kan sama aja nggak bertanggung jawab ya. Terus orang pajak ya, tapi itu selalu terlalu barengan Kak. Aku oleng sih di situ Kak. Waktu itu aku harus dikejar, harus lapor pajak. Orang konsultan pajak aku nggak ada, orang finance nggak ada. Terus baru buka usaha produk vape gitu. Terus salesnya kabur. Sementara catatan semua di dia. Orang finance itu udah 19 tahun ada ya. Terus Ya, itu udah ruwet ya. Ruwet banget jadi. Apalagi itu adalah mimpi kamu untuk jadi financial freedom. Iya, harusnya udah. Gitu. Itu yang bikin putus asa. Putus asa banget. Sampai kan mau bayar karyawan aja susah Kak. Bingung. Buat hidup. Ini besok gimana ya, bulan depan gimana? Bingung. Yang tadinya udah aman. Apa yang akhirnya bikin kamu bisa sadar dan bangkit lagi gitu? Itu di titik FYP ya sebenarnya. Iya di FYP. Karena Allah berikan pintu rezeki dari tempat yang lain. Jadi waktu itu lagi terpuruk banget Kak. Itu sampai aku ada tim aku tuh dia ikut juga. Semua aku coba beresin semua masalah pajak apa gitu. Jadi aku coba bangkit lagi nih semua. Kasur, aku kerja sampai tolong pasang kasur gitu. Ini kasur, meja kerja. Ini kasur sampai dekuk. Terus aku bisa berapa hari nggak bangkit. Bisa jam 10 mulai kerjanya 10 pagi. Tiba-tiba tolong kabarin aku ya kalau jam 11 malam aku mau pulang gitu. Mereka udah pada gini aja karyawan. Udah jam 3 pagi katanya. Hah? Udah jam 3 pagi gitu. Itu tiap hari. Terus Kak syuting Kak ada FYP atau apa. Bentar belum beres. Kayak berapa kali ya Put? 3 kali ya. 6 kali ya. Tawaran itu sampai akhirnya kamu lewatin. FYP itu 3 kali. Terus entah kenapa pas yang udah mumet banget. Ya udah deh mau aku FYP. Datang. Ketemu A Irfan, ketemu A Raffi, mereka kasih wejangan atau apa, mulai timbul tuh. Apa Kak? Wejangan apa yang bikin kamu semangat lagi? Mereka sebenarnya sebelum ngomong kasih wejangan aja, cara
gestur mereka, terus cara mereka memperlakukan sesama, terus mereka ada kisah cerita mereka tuh ditipu kayak model kayak aku, kayak mereka udah kayak lebih banyak deh, dan mereka biasa aja, setulus itu, sebesar itu hatinya gitu. Yang tadinya aku kayak ya aku sedih atau apa, malu depan mereka Kak, entah kenapa aku berasa malu. Terus aku yang ngeluh kayak dari kecil aku udah berusaha atau apa, mereka yang lebih parah Kak. Jadi aku ketamparnya pada malu. Terus orang kok pada gitu ya di depan mata aku, mereka tuh maaf ya mereka dikecewain ya, harusnya menurut aku harusnya kecewa, kalau aku harusnya udah marah udah kecewa. Senyum Kak, itu lebih dari wejangan sih buat aku Kak, karena di depan mata persis aku lihat kayak mereka marah loh, kok mereka senyum, biarin aja. Aduh itu langsung kena. Situ aku mulai tuh memperbaiki, oh ternyata selama ini walaupun aku udah berjuang, target udah dapet atau apa, selalu ngeplan selalu apa, aku lupa yang di dalam sini gitu. Apa itu yang dalam sedih? Apa ya? Sebenarnya kita tuh punya sinyal-sinyal sendiri gitu loh Kak. Ketika kita ketemu sama orang atau apa ya, harusnya ada feeling yang Oh ini kayaknya nggak bener nih, ya ini bahaya nih, hati-hati. iya, Itu kamu abaikan semua. terlalu fokus, terlalu ambisi, terlalu pengen keluar dari kesedihan gitu. Ternyata tuh oh harus fokus ke diri sih, perbaiki diri, bebenah diri lagi gitu. Yang nyelamet, dan aku pas yang mau diperkosa itu ternyata kan yang nyelamatin aku sebenarnya tangan Tuhan. Ternyata di sini oh iya ya, ada Tuhan bareng sama aku sebenarnya, tapi aku nggak pernah mungkin fokus sama itu gitu. Mungkin kurang juga ibadah aku atau apa di situ. Dari Irfan kan aku belajar juga, maksudnya dia ibadahnya bagus banget gitu. Kalau aja orang itu nggak ngetok warung itu Kak, hancur aku. Kalau aja aku nggak teriak eyang dan mereka lari Kak, aduh, aku bayang berapa orang itu Kak. Aku lupa itu. Mau aku financial freedom apa, aku punya segalanya gitu. Mungkin aku lupa Kak. Sebenarnya karena memang Tuhan kasih gitu. Jadi ketika kamu ada di momen-momen masa kecil dengan segala perasaan gak enak yang kamu rasain, kamu sebagai manusia ingin mencari jalan dengan cara menguatkan dirimu sendiri secara finansial, mati-matian menjadi punya duit, bisa memberi dan bahagiakan keluarga. Mental tuh aku bener-bener santai kok, gas terus gitu. Bergantung pada diri sendiri. Iya, tapi ternyata nggak di situ. Karena aku secara agama juga kurang dapat pendidikannya. Kan mama Kristen, papa tuh Muslim, mama mualaf lah gitu. Jadi kurang kan dapetnya. Tapi kamu bercerita ini aja kamu sampai maksudnya merasa terharu gitu. Perasaan yang kamu dapatkan ini bahwa ternyata kamu gak sendirian gitu. Iya. Bergantung sama diri sendiri ternyata ada yang lebih kuat dan lebih kaya. Iya, dan dia ternyata ada di sini gitu. Kamu yang selama ini terlalu fokus di luar gitu. Ternyata semua jawabannya ada di diri gitu. Siapa yang ngasih diri ini, yang ngasih jalan sama kamu atau apa, itu aku Kak. Nah di FYP itu aku dapetin itu. Mungkin secara nggak langsung mereka tuh ngomong, tapi tiba-tiba ada pemikiran itu gitu. Dan itu yang mulai merubah kamu. Merubah pelan-pelan, langsung Kak. Langsung circle aku diganti. Circle kamu diganti. Circle aku diganti. Semua jadi orang tulus. Terus karena aku berasa ada Tuhan, kayak Tuhan jaga aku atau apa, aku jadi lebih berani loh sekarang ngomong enggak, aku nggak mau berteman sama dia lagi, dia jahat. Enggak, dia udah jahatin aku, stop. Dulu
sakitin terus aja nggak apa-apa. Iya, nggak berani ngomong kan Kak dari kecil. Aku bilang kan saking gengsinya, takut menyakiti hati orang apa, jadi aku mendem. Sekarang enggak. Ibaratnya aku lebih berasa kayak, Tuhan kenapa sih nggak dengerin doa aku gitu. Enggak, Tuhan ngomong kok sama kita. Aku yang nggak peka. Aku yang nggak mau mendengarkan gitu. Aku yang kurang ibadahnya gitu. Lalu sekarang, apa ya, ada peribahasa. Tuhan aku berdoa nih misalnya minta donat. Nggak dikasih-kasih di donatnya gitu. Padahal Tuhan udah kasih terigu, ini oven nih, ini telur, ini mentega, akunya aja yang nggak peka gitu. Nah sekarang tuh lebih berani, lebih Mendengarkan diri, mendengarkan hati nurani kamu. ya dan berani ngomong gitu. Bisa seberubah itu ya? Berubah itu. Ada teman toksik atau apa? Enggak. Kak. Ada. Tapi ini panjang nanti ini jadi. Enggak apa-apa. Contoh nih berteman ya. Kita pergi di saat traveling bareng. Apa ya? Misalnya kafe ini belanja. Kita sama-sama belanja nih, belanja. Tiba-tiba dia pakai, aku kan kalau di luar negeri tuh saya pakai tap kartu gini, tap gitu. Aku lagi iniin belanja nih, terus temen kayak main tap aja kartu. Kartu aku mana ya? Aku bilang, kartu aku mana ya? Terus aku tanya sama kasirnya, kartu aku mana? Ini katanya. Lah, terus ini temen aku siapa? Bayarnya pakai apa? Pakai ini. Katanya. Lah, kok gitu? Marah gak karena ini misalnya? Harusnya marah kan? Terus kamu? Gak bisa ngomong. Terus masih berteman sama dia? Masih berteman. Tapi kalau sekarang, aku akan terima semua orang dengan tulus. Tapi aku akan memperlakukan mereka sesuai porsinya kalau sekarang. Kalau dulu enggak. Diem aku Kak. Diem. Berapa hari nih? Misalnya bareng-bareng traveling atau apa. Temen itu bisa numpang di aku 1 tahun 2 tahun di rumah loh. Padahal kamu sebenarnya nggak enak, pengen nggak nyaman gitu. Sebetulnya nggak nyaman. Ada rasa nggak nyaman pasti ya, kadang-kadang apa gitu. Tapi aku bisa setahan itu 6 bulan, 3 bulan gitu. Dan mereka full biaya hidupnya. Tapi kamu ikhlas, rela, atau sebetulnya di dalam hati tuh ada kata-kata Saat itu ikhlas. saat itu ikhlas? Sebenarnya nggak masalah. Tapi kadang yang terlalu kelewatan, misalnya apa ya, terlalu. Sebenarnya memberi buat kamu nggak masalah. Nggak masalah, tapi kadang bikin impact kerja jadi susah gitu. Kan kadang di rumah, yuk mau ikut telat. Ya bangunnya itu bete tuh. Aku kan maksudnya wah ayo on time gitu. Mandinya lama atau apa, nah itu paling ganggu. Tapi kalau memberi enggak sih. Memberi enggak. Tapi jangan nyusahin gitu ya. Jangan ganggu aku mau fight gitu. Kalau sekarang nggak gitu? Udah nggak ada itu yang nginep setahun atau masih ada? Kalau ada nggak apa-apa, tapi begitu ganggu aku kayak pulang aja ya, udah berani gitu. Oh dulu nggak enak kan? Enggak. Jadi mengorbankan dirimu sendiri. Ya lebih ke diem, nggak apa-apa, nerima. Itu yang bikin kamu menyesal mungkin karena kamu mengorbankan dirimu. Iya, lebih nggak berani speak up. Dan itu yang berubah. Ya. Tapi itu salah satu perubahan efek dari lebih mendekatkan dirinya ya. Lebih mendekatkan dirinya, salah satu efeknya berani speak up. Terus lebih peka lagi. Berani speak up karena kamu ngerasa bahwa sebetulnya Tuhan udah kasih tahu, tapi kamu nggak jalanin. Tuhan udah jaga gitu. Iya sebenarnya. Tinggal kamu yang eksekusi. Iya, tapi kenapa kayak Tuhan udah ngasih tahu ini cowok nggak baik loh. Tapi yang kamu lakuin apa? Gitu kan. Ini Tuhan udah kasih tahu, udah tunjukin, udah selingkuh 5 kali loh gitu. Uang kamu udah habis loh, tapi kamu karena kamu selalu karena kamu selalu berusaha untuk pegang kendali. Jadi ketika ada perilaku kamu yang tidak pegang kendali, itu kan artinya kamu nggak enak sama orang, ngikutin. Itu yang membuat kamu akhirnya lebih mudah berubah. Karena ternyata kamu bisa pegang kendali, kamu bisa menghindari itu gitu. Bisa harusnya ya. Karena Tuhan kasih sinyal sebetulnya. Telat banget ya Allah, udah 37. Sadarnya. Tapi daripada enggak ya Kak, daripada enggak loh. Tapi pasti kesadaran itu Allah bukakan kesadaran itu pasti karena kamu berdoa.
juga kan. Iya. Apa doa yang paling kencang pada saat kamu lagi kayak banyak nih masalahnya bersamaan bareng? Kak, saking banyak ya, aku gak ada doa loh. Aku cuma minta maaf sama Tuhan. Kamu cuma minta maaf. Aku cuma minta maaf aja, Tuhan. Aku tahu salah aku apa, maaf. Minta lagi tuh malu, Kak. Dia udah kasih banyak sama aku. Udah kasih banyak kesempatan berkali-kali. Kamu minta maaf karena kamu ngerasa kamu salahnya di mana? Aku lalai aja. Kurang mengingatnya. Kurang bersyukurnya. Ya, kurang dekat aja sama Tuhan. Sama Allah. Ya, alasan doang lah, Kak, gak dapet pelajaran agama dari keluarga. Harusnya bisa nyari duit bisa, masa nyari ilmu soal agama nggak bisa, Kak. Nah itu sebenarnya salah aku. Aku minta maaf aja situ. Dan yang kayak di FYP itu aku kan lihat juga kayak Arafi akhir kan, mereka berbuat baik aja, Tuhan jaga mereka, Kak. Dia percaya, mereka kayaknya percaya itu gitu. Nah aku main belas aja udah pasrah. Tapi siapa yang kamu pegang, inget gak sama Tuhan nih? Nah aku lalai. Keadaan sekarang circle diubah jadi yang lebih positif. Ya. Apalagi yang kamu rasa juga membaik. Finansial juga, terus kerja juga jadi lebih capek harusnya. Kalau orang pikir, tapi batinnya nggak capek. Kalau kemarin itu ya batin capek ya, apa namanya, waktu juga kukuras gitu. Dan sekarang jalannya lebih pasti aja, lebih bisa ngelihat ke depan gitu, lebih legowo, lebih santai. Ya berasa ada yang bimbing, Tuhan bimbing gitu. Ini di dalam pengalaman kamu selain masalah finansial, masalah bagaimana kamu mencoba memegang kendali kehidupan kamu gitu ya, nggak mau meminta, nggak mau bergantung, nggak mau menjadi beban. Ketika kamu merasa lebih dekat ke Tuhan, keadaan membaik. Soal bagaimana kamu percaya lagi sama lawan jenis sebagai pasangan? Itu juga dia kan trauma, Kak. Itu kan trauma tuh bahaya banget. Kita tuh bisa mencintai lagi, tapi kita tuh nggak bisa percaya kalau kita tuh dicintai. Itu tuh yang bahayanya. Jadi kita mencintai lagi, menjalin lagi, tapi di hati kecil tuh kita tuh nggak percaya kalau kita tuh dicintai. Ujungnya ribut kan. Ujungnya kamu kayak insecure. insecure. Iya, pasti begitu rata-rata orang trauma. Kalau sekarang udah enggak. Udah ada pacar berarti? Belum, sayangnya. Tapi aku udah merasa aku pantas dicintai. Aku percaya ada orang yang bisa sayang. Kalau dulu tuh nih orang ini. Kalau dulu sempat ngerasa gini, kenapa sih kamu suka sama aku gitu? Kamu beneran suka sama aku gitu ya? Iya, bener suka enggak ya? Aku nggak yakin nih gitu. Sehingga kamu berusaha membuat dia suka sama kamu. Iya. People pleaser. Awalnya. Kalau kesininya udah malah nutup. Karena ternyata nggak ada ya orang yang sayang sama aku gitu. Nggak ada orang yang sayang. Betul-betul sampai nggak ada lah, nggak usah gitu. Tapi awalnya gitu berusaha. Sampai ditipu berkali-kali. Ditipu kayak di apa kayak gitu, ngalamin. Gitu. Aduh, ada-ada aja. Kalau ini kan ke depan ya, ini kamu sebagai Mesita sebagai seorang individu gitu ya, kamu belajar banyak tentang diri kamu. Tapi kamu kebayang gak sih seandainya nanti akhirnya kamu dapat pasangan, terus kamu jadi istri gitu, apa yang akan, atau jadi ibu gitu, apa yang dari pengalamanmu, pelajaranmu ini, apa yang akan kamu lakukan supaya anak-anakmu besok atau pasanganmu besok tidak merasakan apa yang pernah kamu rasakan? Mungkin lebih pengen lebih banyak waktu sama anak, makanya harus financial freedom dulu. Supaya punya banyak waktu sama anak, karena ngerasa banget kan pentingnya ada untuk anak-anak gitu. Sekarang udah freedom belum? On the way.
Aduh. Jadi financial freedom buat kamu sama dengan waktu. Iya. Karena kamu ngelihat orang tua kamu seolah nggak punya waktu karena sibuk bekerja. Iya. Jadi pengen punya banyak waktu untuk anak, terus juga apa yang aku alamin ini seenggaknya aku bisa kasih pelajarannya sama anak gitu. Bahwa Mmm. Intinya agama dulu sih Kakaknya. Intinya agama dulu, sisanya kamu mau jalan ke mana aja aman. Kalau kemarin kan aku salah. kamu belum sadar aja. Kamu mencoba bergantung mati-matian dengan dirimu sendiri. Iya. Intinya sebenarnya tiang agama dulu, sisanya kamu kejar mimpi kamu, mau apa aja, mau pacaran sama siapa aja kalau basicnya udah ada, kamu aman. Masya Allah Mesita, terima kasih banyak buat cerita kamu. Iya. Terima kasih kamu sudah berkenan, sudah berani, sudah mau sharing cerita dari pengalaman yang gak enak, yang pastinya gak mudah untuk diceritakan lagi. Tapi di sini kamu mau bercerita supaya bisa membagi pengalaman, supaya apa yang kamu rasain, apa yang kamu alamin itu tidak terjadi Iya. ke orang-orang lainnya, gitu ya. Iya, makasih Kak Feni. Aku yang terima kasih sama kamu Mesita. Aku seneng loh bisa sharing loh, karena aku upload itu di sosmed, di-blok Kak. Banyak. Kalau bahas soal kayak Kekerasan seksual. kekerasan seksual atau apa kan di-blok kan. Sesusah itu untuk bicara kayak gitu kan. Ini aku bisa cerita sama Kak Feni seneng, bisa sharing. Karena penting kan sebenarnya. Dengan kamu bisa sharing gitu ya, dan kamu bisa menceritakan ini, apa yang kamu rasain? Plong tentunya. Plong. Plong tentunya. Tapi di atas plong itu aku pengen orang jangan ngerasain, bisa ngambil pelajaran dari apa yang aku alamin. Kamu ngerasa plong karena akhirnya ada yang mau mendengarkan. Iya. Kejadian Kak buruk. Feni, terima kasih. Terima kasih kamu sudah berani dan mau membagi pengalaman itu yang tidak enak, yang traumatis. Terima kasih ya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi pada siapapun. Pada siapapun. Terima kasih buat Anda semua, mudah-mudahan pembicaraan ini menjadi manfaat yang besar sekali buat siapapun gitu ya. Tadi untuk orang tua juga bagaimana untuk bisa lebih peka terhadap anak-anaknya gitu ya. Terus untuk orang dewasa di sekitar bagaimana caranya juga bisa turut menjaga anak-anak di sekitar kita dari ancaman-ancaman yang berbahaya. Dan satu lagi yang terpenting adalah bahwa kita nggak pernah sendirian. Ada Tuhan. Iya. Yang menjaga, yang menuntun. Dan kita nggak harus kuat sendirian karena ada yang lebih kuat dari kita. Betul. Mudah-mudahan sukses. Terima kasih Kak. Bahagia. Amin. Sehat, selamat. Amin. Dunia akhirat. Dan semuanya berbahagia. Dan kalau itu mencari jodoh, enteng jodoh. Amin, 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 amin. Terima kasih buat Anda semua yang sudah bergabung. Spill the tea.